Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya kurang semangat ya, padahal masih pagi. Coba ibu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu dong, suaranya terdengar lebih semangat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Adit, ajak teman-temannya untuk baca doa dulu ya. Amin, terima kasih Adit. Nah, coba sekarang ibu minta kalian cek tempat duduknya. Apakah ada sampah? Coba cek di bawah mejanya, di bawah kursinya. Ayo Arif, itu sampah apa? Sampah botol minuman ya. Kenapa kemarin gak dibuang? Lupa, ayo buang dulu ke tempat sampah. Sampah apa itu Aurin? Sampah kertas. Tuh, banyak banget di bawah kursinya. Coba buang dulu ke tempat sampah. Jangan lupa yang sudah membuang sampah kepada tempatnya, silahkan untuk menggunakan hand sanitizer dulu yang ada di depan kelas ya, biar tangannya bersih lagi. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang ibu minta kalian saling cek teman sebangkunya untuk merapikan pakaiannya. Apakah pakaiannya sudah rapi? Coba itu Ariel, pakaian belakangnya pada keluar tuh, rapikan. Minta tolong ke Rifki. Rifki bantu. Sudah semuanya rapi? Sudah, silahkan boleh duduk semuanya. Teman-teman sebangkunya ada semua? Coba dicek, barangkali ada yang duduk sendiri. Gak ada ya, berarti semuanya hadir. Bentar, ibu absen dulu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, coba sekarang ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat pembelajaran lalu? Pembelajaran mengenai, ya, Andin, tentang sumber energi. Coba siapa yang masih ingat? Apa aja sumber energi itu? Ya, Rama, minyak bumi dan batu bara. Coba sekarang, kira-kira batu bara dan minyak bumi itu bisa habis nggak ya? Iya, kenapa Budi? Bisa Bu. Coba alasan bisa habis kenapa? Kira-kira? Iya, Aufa, karena minyak bumi dan batu bara berasalkan dari fosil yang terbuat dari ratusan tahun yang lalu. Nah, kira-kira betul ya tadi Aufa pintar. Nah, kira-kira kalau misalnya minyak bumi dan batu bara itu habis, apakah kita masih bisa menggunakan sumber energi? Jawabannya bisa dengan cara, coba ada yang sudah baca belum? Kemarin ibu kan minta kalian untuk membacanya di rumah. Apakah ada yang sudah membacanya? Iya, Adita. Wah, hebat Adita. Nah, kita masih bisa menggunakan sumber energi alternatif untuk mengurangi penggunaan minyak bumi dan batu bara. Wah, hebat Adita, sudah baca ya di rumah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3, pembelajaran 3 mengenai sumber energi alternatif. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat menguraikan sumber energi alternatif dan membuat laporan berdasarkan hasil pengamatan mengenai perubahan alam. Juga Ibu harapkan kalian hari ini dapat melakukan wawancara pada orang-orang di sekitar sekolah serta membuat laporannya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu mempunyai dua gambar di depan. Coba, ini gambar apa? Gambar minyak bumi. Kalau yang ini gambar batu bara. Sekarang ibu minta kalian membuat pertanyaan berdasarkan dua gambar di depan. Sudah semuanya? Coba siapa yang mau menyebutkan pertanyaannya? Ya, boleh Rahmat. Wah, pertanyaan Rahmat bagus ya. Apa yang terjadi apabila batu bara dan minyak bumi habis? Nah, coba siapa lagi yang mau mengungkapkan pertanyaannya? Ya,
Ayu, wah pertanyaan Ayu juga bagus. Adakah energi lain yang dapat menggantikan sumber energi minyak bumi dan batu bara? Nah, betul ya. Coba sekarang Ibu minta kalian untuk menonton video yang akan Ibu tayangkan dulu. Coba kalian simak baik-baik ya. Video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, Kayanya Negeriku, mengenai pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan, berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal, persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Nah, keadaan itu menimbulkan kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut energi alternatif. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Berdasarkan video yang telah kalian lihat tadi, ada yang masih ingat macam-macam sumber energi alternatif? Coba Ibu mau minta kalian menyebutkannya satu persatu. Yang pertama, ada sinar matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, angin. Yang keempat, panas bumi. Yang kelima, gelombang air laut. Yang keenam, ya coba satu orang. Yang terakhir, bahan bakar bio. Nah, sumber energi alternatif itu ada 6. Nah, Ibu minta sekarang kalian membuat suatu bacaan atau tulisan mengenai sumber energi alternatif. Nah, Ibu akan memberikan 3 tema. Kalian boleh memilih
satu tema di antara 3 tema ini ya. Nah, tema yang pertama itu ada sinar matahari, yang kedua ada air, yang ketiga ada angin. Sekarang coba kalian buat tulisan, buat bacaan mengenai tema yang akan kalian pilih itu di buku tulisnya masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Udah dibuka bukunya Arif? Udah. Arif pilih tema mana? Tema tentang air. Ya, sekarang coba buat tulisannya ya. Ya, Resti bikin temanya tentang apa? Tentang sinar matahari. Boleh menyebutkan kegunaan sinar matahari ya. Seperti tadi yang sudah ada di video kan, sinar matahari bisa jadi sumber energi alternatif. Bisa apa aja tadi? Iya, hebat. Lanjut lagi ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba Ibu ingin satu orang dulu ke depan untuk menyampaikan hasil tulisannya. Boleh, silahkan. Siapa? Ayu, boleh Ayu. Temanya tentang apa Ayu? Tentang sumber energi alternatif angin. Boleh. Wah, hebat ya. Tepuk tangan dulu buat Ayu. Nah, karena Ayu sudah hebat mau menyampaikan hasil tulisannya, Ibu kasih bintang buat Ayu. Nah, coba sekarang selain Ayu, siapa lagi yang mau menyampaikan hasil tulisannya? Ibu minta satu orang laki-laki. Ya, ayo Budi ke depan. Nah, tema yang dibuat Budi apa? Tentang sinar matahari. Wah, hebat. Boleh, silakan Budi sampaikan hasil tulisannya. Wah, hebat ya Budi. Nah, karena Budi sudah mau menyampaikan hasil tulisannya, Ibu juga kasih bintang buat Budi. Wah, tulisannya bagus-bagus dan semuanya pada kreatif ya. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat-hebat semuanya anak Ibu. Nah, macam-macam sumber energi alternatif tadi adalah sumber energi alternatif yang mudah kita jumpai. Yang pertama itu ada sinar matahari ya, karena setiap siang kita bisa merasakannya. Yang kedua ada sumber energi alternatif air. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya bahwa air tidak akan habis dikarenakan, ada masih ingat? Terdapat siklus air. Hebat, semuanya masih pada ingat. Nah, angin juga merupakan salah satu bentuk energi alternatif yang mudah kita temui. Nah, penggunaan energi alternatif tadi merupakan salah satu bentuk usaha untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, sekarang Ibu mempunyai LKPD dan teks berita. Seperti biasa, Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk setiap kelompok. Nah, karena sekarang ada teks beritanya, jadi double ya Ibu bagikannya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah, teks beritanya ada? Semuanya sudah dapat? Sudah. Nah, sekarang coba kita perhatikan LKPD yang bagian pertama. Ya, nah salah satu perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah pemanfaatan zat atau benda secara berlebihan. Coba kalian amati tabelnya. Salah satu contohnya adalah penggunaan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia yang digunakan secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan kesuburan tanah itu menjadi menurun sehingga sifatnya merusak. Nah, Ibu minta kalian melakukan identifikasi seperti itu ya, melakukan penelusuran dari teks bacaan tersebut lalu kalian tulis dalam bentuk tabel di LKPD yang pertama. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Coba ya, kelompok 1. Contohnya mau apa? Deterjen ya? Boleh, deterjen. Kira-kira sebabnya apa, terus akibatnya apa? Coba dibaca lagi teks beritanya ya. Kelompok 3 bisa mengerjakannya? Bisa. Bagus.
Nah, waktunya habis ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Boleh di bangkunya aja masing-masing. Siapa dulu perwakilan kelompoknya yang mau? Boleh kelompok 2, silakan. Yang mau menyampaikannya berdiri ya. Wah, hebat ya kelompok 2. Tepuk tangan dulu semuanya buat kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 itu menyebutkan nama bendanya adalah deterjen. Sebabnya karena dalam deterjen terdapat bahan kimia yang sulit terurai. Akibatnya busa yang melimpah menyebabkan pencemaran air. Busa yang melimpah menyebabkan tadi sifatnya apa? Sifatnya merusak. Nah, coba kita perhatikan ya. Tadi kelompok 2 menyebutkan nama benda atau zatnya itu adalah deterjen. Sebabnya adalah terdapat bahan kimia yang sulit terurai di dalam kandungan deterjen ini. Sehingga akibatnya terdapat busa yang melimpah yang menyebabkan pencemaran pada air. Nah, tentunya sifatnya itu adalah merusak lingkungan karena menyebabkan pencemaran air. Wah, hebat kelompok 2. Ibu kasih bintang ya buat kelompok 2. Nah, sekarang coba kita lihat LKPD bagian kedua. Nah, pada lembar LKPD yang kedua ini terdapat peta konsep ya. Seperti yang telah Ibu katakan bahwa tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk melakukan pelestarian lingkungan. Nah, coba kalian amati perilaku-perilaku apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar kalian. Nah, kalian boleh mengamati perilaku-perilaku orang di sekitar sekolah ataupun yang kalian ingat. Misalnya, di rumah Andin ada bapak-bapak yang sering membuang sampah ke sungai. Jadi kalian boleh tuliskannya dalam bentuk peta konsep. Bisa dimengerti? Bisa. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, tadi udah kan kelompok 2 yang menyampaikan hasil pekerjaannya. Sekarang kelompok siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Boleh kelompok 3. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan apa aja? Yang pertama, penebangan liar. Terus, yang kedua, pembuangan sampah dan limbah. Terus, ada lanjutannya nggak? Pembuangan sampah dan limbah secara apa? Sembarangan. Terus ada lagi nggak? Kelompok 3 baru 2. Ya udah nggak apa-apa. Ada lagi yang mau menyebutkan? Boleh kelompok 1. Yang ketiga apa? Yang ketiga penggunaan pupuk kimia. Coba ada terusannya nggak? Secara berlebihan. Hebat. Lalu yang keempat ada apa? Pembangunan pabrik. Nah, coba kita amati dulu jawaban dari kelompok 3.
Kelompok 3 menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu adalah yang pertama, penebangan liar. Apakah betul? Betul ya. Nah, penebangan liar ini harus dihindari karena apabila melakukan penebangannya ini di hutan-hutan dan tidak melakukan reboisasi, maka hutan-hutan akan gundul. Apabila terjadi hujan yang deras, maka tidak akan ada akar pohon yang dapat menampung air sehingga dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Hebat kelompok 3. Nah, lalu jawaban kelompok 3 yang kedua adalah pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Tentunya ya, kalau misalnya pembuangan sampah secara sembarangan itu bisa mengakibatkan banjir. Sedangkan kalau pembuangan limbah secara sembarangan dapat betul Adit, mencemari sungai. Hebat Adit. Nah, berarti karena jawaban kelompok 3 betul dua-duanya, Ibu kasih bintang. Kelompok 3 ya? Karena kelompok 3 sudah betul menyampaikan hasil pekerjaannya, Ibu kasih bintang ya buat kelompok 3. Nah, sekarang kita lihat jawaban dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Nah, tentunya jawaban ini sudah dibahas ya di LKPD yang pertama yang tadi Ibu sebutkan contohnya. Bahwa betul penggunaan pupuk kimia secara berlebihan akan mengakibatkan kesuburan tanah berkurang, sehingga dapat menyebabkan tanaman-tanaman menjadi lama untuk tumbuhnya. Hebat kelompok 1. Nah, jawaban yang terakhir dari kelompok 1 adalah pembangunan pabrik. Nah, tentunya adanya pabrik-pabrik ini akan mengakibatkan limbah. Apabila limbahnya dibuang secara sembarangan, maka dapat mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi, pembangunan pabrik ini masih berhubungan dengan pembuangan limbah secara sembarangan. Wah, hebat kelompok 1. Ibu kasih bintang juga ya buat kelompok 1. Nah, tepuk tangan dulu buat semua kelompoknya. Hebat ya semuanya. Nah, sekarang coba perhatikan LKPD ketiganya. Nah, di LKPD ketiga, Ibu minta kalian untuk melakukan wawancara. Nah, setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan apa saja yang ada di lingkungannya. Tetapi tidak semua manusia juga melakukan kewajibannya untuk menjaga keseimbangan terhadap lingkungan. Nah, Ibu minta kalian di LKPD ketiga untuk mewawancarai orang-orang di sekitar sekolah mengenai apa yang akan terjadi apabila manusia tidak melakukan kewajibannya terhadap lingkungan. Bisa dimengerti? Nah, semuanya sudah kembali ya ke dalam kelas. Coba cek teman kelompoknya, apakah ada yang menghilang? Barangkali masih ada di luar, coba dicek. Sudah semua ya? Nah, sekarang coba kita akan bahas hasil wawancara kalian. Siapa dulu yang mau menyampaikan hasil wawancaranya? Boleh kelompok 1. Kelompok 1 mau wawancari siapa? Ibu Atin. Ibu Atin, penjual makanan di kantin. Nah, tadi apa jawabannya dari Bu Atin? Dapat mengakibatkan tanah longsor. Lalu siapa lagi yang mau menyampaikan hasilnya? Boleh kelompok 3. Bapak Wawan. Pak Wawan satpam sekolah ya? Nah, apa jawabannya kata Pak Wawan? Iya, dapat mengakibatkan banjir. Nah, terakhir kelompok 2 ya, belum? Ya, kelompok 2 tadi siapa? Mau wawancari siapa? Bapak Ian. Pak Ian. Bagian kebersihan ya, Pak Ian. Nah,
Hasilnya apa kata Pak Ian? Terjadi kebakaran hutan. Aduh, takut ya. Nah, coba sekarang kita lihat jawaban dari masing-masing kelompok. Tadi dari kelompok 1, narasumbernya Ibu Atin, penjual makanan kantin. Jawabannya adalah tanah longsor. Nah, apabila manusia tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga keseimbangan alam, maka dapat mengakibatkan tanah longsor. Seperti tadi ya, apabila dilakukan penebangan liar secara terus-menerus tanpa melakukan penanaman ulang atau reboisasi akan mengakibatkan hutan gundul, sehingga ketika curah hujan tinggi maka dapat mengakibatkan tanah longsor karena tidak ada lagi yang menyerap air hujan. Nah, coba sekarang kita cek jawaban kelompok 3. Narasumbernya adalah Pak Wawan, satpam sekolah. Nah, jawaban Pak Wawan adalah banjir. Nah, banjir ini seperti tadi ya yang di LKPD 2 sudah kita bahas, bahwa banjir dapat diakibatkan oleh apa? Oleh pembuangan sampah yang sembarangan sehingga menutupi aliran sungai. Jika musim hujan datang, maka air sungai akan naik dan tertutup alirannya sehingga dapat mengakibatkan banjir. Nah, yang ketiga tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2 mewawancarai Pak Ian ya, bagian kebersihan. Nah, jawaban Pak Ian adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini dapat disebabkan oleh kelalaian manusia. Nah, misalnya seperti tadi ya, contohnya penebangan liar, nah yang mengakibatkan pohon-pohon di hutan menjadi sedikit ya, dan tidak lagi rindang. Maka ketika musim panas datang, akan terjadi kebakaran hutan. Ataupun kebakaran hutan dapat disebabkan oleh kelalaian manusia yang membuang puntung rokok di hutan, sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Seperti yang terjadi di mana? Iya, di Riau, terus di Kalimantan. Nah, semuanya hebat ya, Ibu kasih bintang untuk setiap kelompok. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Wah, menyenangkan ya. Coba hari ini kita sudah mempelajari apa aja? Yang pertama, macam-macam sumber energi alternatif. Yang kedua, pemakaian benda atau zat yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Yang ketiga, perilaku manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Yang terakhir, apa coba? Wawancara apa? Ya, kita melakukan wawancara mengenai apa akibat yang akan terjadi apabila manusia tidak menjaga keseimbangan alam. Nah, coba yang pertama, siapa yang mau menyebutkan sumber energi alternatif? Boleh Wahyu. Ya, yang pertama panas matahari, yang kedua angin, ketiga air, keempat panas bumi, kelima gelombang air laut, yang keenam, ayo Wahyu, coba temannya bantu. Iya, yang keenam adalah bahan bakar bio. Nah, coba kalau misalnya tadi penggunaan zat atau benda yang dapat merusak lingkungan, yang pertama pupuk kimia, karena apabila digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Lalu yang kedua adalah penggunaan deterjen, karena dalam deterjen terdapat bahan-bahan kimia yang sulit terurai sehingga mengakibatkan pencemaran air karena busanya yang berlimpah. Coba yang tadi masih ingat, LKPD kedua kita mengerjakan apa? Perilaku manusia yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang pertama ada penebangan liar, yang kedua pembuangan limbah dan sampah yang sembarangan, yang ketiga pembangunan pabrik, yang keempat penggunaan pupuk kimia. Lalu tadi apa yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan?
Coba ada masih ingat? Jawaban masih ada di papan tulis loh. Ya, yang pertama terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor, terjadinya kebakaran hutan, dan masih banyak lainnya. Nah, semuanya sudah pada hebat ya, berarti sudah memahami materi yang disampaikan hari ini. Sekarang Ibu minta siap kelompok kembali ke kursinya masing-masing. Ya, ke bangkunya masing-masing semuanya sudah. Yuk, Andin, kembali lagi ke kursinya ya. Sudah. Nah, sekarang Ibu minta kalian masukkan bukunya. Masukkan bukunya dan yang dikeluarkan hanya pensil aja. Sudah semuanya? Ibu akan membagikan soal latihan untuk kalian. Nah, Ibu minta kalian mengerjakannya sendiri dan tidak mencontek ke temannya. Bisa dimengerti? Bisa. Sudah selesai semuanya? Sudah, sekarang Ibu minta kalian tukarkan hasil pekerjaan kalian dengan teman sebangku. Nah, kita akan memeriksanya bersama-sama ya. Coba siapa yang mau membacakan nomor 1? Boleh, Akmal. Nomor 1 soalnya adalah apa yang akan terjadi jika minyak bumi dan batu bara habis? Jawabannya, jika minyak bumi habis, maka alat transportasi di seluruh dunia tidak dapat digunakan kecuali mobil listrik mungkin ya. Nah, lalu ada lagi jawaban yang lain. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara akan padam. Nah, hebat semuanya. Nah, terakhir nomor 10 ya. Coba kita baca bersama-sama. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Jawabannya, ya terjadi banjir, terus tanah longsor, terus kebakaran hutan, terus punahnya beberapa hewan dan tumbuhan. Terus ada lagi, terjadinya kekeringan. Wah, hebat ya. Coba, ada yang betul semua? Wah, hebat Ayu, betul semua. Ada yang salah satu? Wah, hebat Adit. Nah, sekarang Ibu minta jawabannya dikumpulkan di meja Ibu ya. Nah, sudah semuanya? Sudah. Nah, pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tema 9, subtema 3, pembelajaran 4. Ibu minta kalian untuk membacanya terlebih dahulu di rumah ya. Kayak tadi hebat ya Adita, sudah baca dulu di rumah. Jadi ketika Ibu bertanya, Adita bisa menjawab. Nah, Ibu harap kalian juga yang lainnya melakukan hal seperti itu di rumah ya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan Adit untuk ajak lagi teman-temannya berdoa ya. Amin. Terima kasih Adit. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.